Ya, Saudara, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu, tertarik memperluas pengelolaan limbah organik berbasis ekoenzim di seluruh kelurahan karena manfaatnya bagi keluarga cukup banyak dan memutus mata rantai distribusi sampai ke tempat pembuangan akhir. Langkah yang akan ditempuh adalah mendorong Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Sorong mengeluarkan izin produk agar bisa mengajak PKK dan instansi teknis menjalankan ke seluruh kelurahan di Kota Sorong. Sebagaimana dilaporkan dalam laporan daerah membangun berikut ini. Orang catering biasanya membuat sampah. Nah, bagaimana supaya sampah itu berkurang? Kami harus buat ekoenzim. Karena apa? Ekoenzim adalah sebuah cairan yang dapat menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Nah, itu salah satu strateginya adalah dengan melakukan ekoenzim. Dan dari sisi lingkungan ini sangat membantu. Ya, supaya ini semua orang jalan cari sampah, jalan rebut sampah. Pasar pagi-pagi itu orang sudah tidak pemulung saja yang jalan bongkar-bongkar sampah baru pilih-pilih yang nilai. Jadi ada nilai ekonomi dari sampah itu sendiri. Ada emas di dalam tumpukan sampah. Alasan Kadis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu, memperluas pengelolaan limbah organik berbasis ekoenzim karena hasil fermentasi limbah dapur sayur dan buah-buahan yang dicampur dengan gula merah dan air karena mudah diproduksi dan memiliki beragam manfaat serta membantu mengatasi produksi sampah rumah tangga. Ketua Pengelola Ekoenzim Kota Sorong, Maria Lo Mansawan, membenarkan mekanisme pengelolaannya mudah dan bisa dikerjakan di rumah sehingga telah menularkan ke sejumlah keluarga yang ingin mencobanya. Kita kelompok dari penggiat ekoenzim Kota Sorong dari lingkungan hidup yang mau proses ekoenzim. Nah, caranya seperti ini. Semua sampah rumah tangga, baik ketimun, pepaya, kulit nanas, sampah apa saja yang ada dalam rumah tangga kita kumpul, lalu dipotong-potong seperti ini, lalu paling sedikit 5 macam sampah biar hasilnya jadi baik ya. Terus kita iris-iris, setelah iris bersih-bersih, kita ini hasil dari pengirisan semua seperti ini, sampah rumah tangga, lalu kita produksi. Dan hari ini sampah kita cukup banyak, kita bikin 20 liter, berarti gula merah 2 kilo. Ini udah ditimbang 2 kilo, dimasukkan ke dalam air. Campur, kasih rata, lalu kita tutup. Setelah tutup, dia harus kedap udara, jadi ditutup rapat pakai lakban. Lalu ditulis tanggal pembuatan hari ini 22. Oke, satu kertas kita tulis. Bentar. Jadi kita fermentasi dia 3 bulan. Minggu pertama kita buka untuk keluarkan gas. 1 bulan kemudian kita buka lagi keluarkan gas. Berikutnya
ya nggak boleh dibuka sampai panen. Ini tahapan pembuatan hari ini ekoenzim tanggal 22 bulan Mei 2021. Saya akan tempelkan supaya kita mudah ingat. Tahapan pembukaan pertama 1 minggu, dalam jangka 1 minggu kita harus buka. Lalu setelah 1 bulan, tahapan kedua untuk buka mengeluarkan gas di dalam. Itu tanggal 22 bulan Juni 2021. Tahapan ketiga untuk panen dia jangka waktu 3 bulan. Semua ini sudah jadi, tinggal panen. Ini manfaatnya sangat banyak sekali. Bisa untuk ion udara, diinfektan, untuk menyuburkan tanah, untuk menyuburkan tanaman, untuk cuci piring, cuci sayur, cuci segala macam rumah tangga bisa dipakai. Pakaian, bisa buat sabun mandi, bisa juga untuk cuci sayur yang sudah layu. Juga ion udara. Nah, kenapa sampai kami buat ekoenzim? Karena sementara ini kita pikir, kita bilang kita sayang bumi. Tapi kalau seorang ibu yang sering seperti saya, seorang catering, biasanya membuat sampah. Nah, bagaimana supaya sampah itu berkurang? Kami harus buat ekoenzim. Karena apa? Ekoenzim adalah sebuah cairan yang dapat menyelamatkan bumi dari pemanasan global, termasuk sungai, air yang kotor, parit. Nah, kami tuang ekoenzim agar biota-biota tetap hidup. Sejumlah kader yang telah mencoba produk ekoenzim di rumahnya masing-masing mengaku banyak manfaat yang begitu digunakan, hasilnya cukup menggembirakan. Sudah pakai pel, terus taruh 5 liter dulu. 5 liter. Pakai pel? Ya, pakai pel lantai. Terus Taruh jerigen 5 liter, taruh di bawah tempat tidur, untuk tidur. Jadi sudah rasa badan ini enak, kaki yang sakit tidak sakit lagi. Saya selain menyiram bunga, dan bunga itu dia cepat keluar tunas-tunasnya, bahkan daun-daunnya, bahkan berbunga. Juga saya pakai untuk ngepel, cuci kamar mandi. Juga saya rendam handuk. Seperti hasilnya apa? bersih sekali. Oh, Iya. Nodanya ya? Ya, nodanya dia tanpa disikat terlalu lama, maksudnya masukkan ke mesin itu tidak terlalu lama, sudah luar biasa. Kami mulai praktek di rumah ini, dan saya langsung mencoba caranya gitu, sesuatu yang baru saya kasih coba. Dan saya mulai kumpul sampah-sampah rumah tangga itu bukan dari rumah saja, semua dari lembaga punya. Napi-napi dong punya masak dari sepanjang 1 hari itu saya suruh teman-teman di sana kumpul semua. Saya ke tempat ini pembuatan apa namanya yang penjualan rujak. Jadi kita orang Papua ini kan satu hal, kita selalu kan jaga ego, Bangun pagi saya rasa gigi sakit karena saya ingat mama bikin ekoenzim. Jadi saya tetes ini penutup botol ini dengan gayung air mandi, turun baru saya ambil air minum untuk minum, bukan air ini, air biasa. Lalu saya kumur kira-kira 3-4 kali, dan saya baru esok lagi selanjutnya rasanya tidak sakit gigi lagi. Kadis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelikambu, setelah menyaksikan demo Ketua Pengelola Ekoenzim dan mendengar pengakuan para kader,
dengan semangat tinggi menyatakan harus bisa mengintervensi usaha rumahan ini untuk mengatasi sampah dan membantu ekonomi warga. Kita bicara sampah-sampah, tapi kita tidak menyelesaikan akarnya. Kita lihat ranting dan buahnya, tapi tidak lihat akarnya. Akarnya ini sampah, itu tumpukan sampah, itu menghasilkan gas metan. Gas metan itu yang tadi dibilang 1 minggu dibuka supaya gasnya keluar. Nah, itu gas metannya. 1 bulan kemudian keluar, itu gas metannya. Nah, gas metan ini dia menimbulkan adalah sumber utama untuk gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu sumber utama untuk pemanasan global. Pemanasan global itu menimbulkan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu menimbulkan kekeringan, krisis air, banjir, longsor. Di mana-mana, dan itu ini kalau memang memenuhi kriteria maka ditetapkan sehingga membantu untuk kami lakukan sosialisasi agar seluruh ibu-ibu, mungkin PKK ini konsepnya, ada OPD pemberdayaan masyarakat ini konsepnya. Kita mau bicara apa lagi? Ya supaya ini semua orang jalan cari sampah, jalan rebut sampah. Pasar pagi-pagi itu orang sudah tidak pemulung saja yang jalan bongkar-bongkar sampah baru pilih-pilih yang nilai. Jadi ada nilai ekonomi dari sampah itu sendiri. Ada emas di dalam tumpukan sampah. Nah, inilah emasnya. Kalau dari segi Badan POM, Pengawas Farmasi dan Makanan Badan POM Kabupaten Sorong, Febril Toding berjanji mengupayakan sesegera mungkin produk ini mendapat izin karena telah sejalan dengan program Badan POM. kalau dari segi Badan POM, kami melihat ini pemanfaatannya sangat bagus. Kalau kami dari bidang Badan POM itu, kami akan membantu Ibu Maria. Kami memiliki program yaitu pendampingan untuk UMKM. Kami kan kebetulan ada beberapa bidang bisa didaftarkan untuk Badan POM itu, ada bisa mendaftarkan pangan, bisa mendaftarkan kosmetik, bisa mendaftarkan obat herbal. Nah, jadi di sini Ibu Maria kebetulan sudah pernah mendaftarkan baksonya, itu masuk ke dalam pangan. Kemudian Ibu Maria, kami lihat ekoenzim ini dimanfaatkan juga tadi ada di sini yang untuk masker wajah. Jadi kalau untuk di Badan POM masker wajah itu masuk dalam kategori kosmetik. Kemudian ada tadi dimanfaatkan buat sabunnya. Jadi sabun itu masuk buat kosmetik juga, untuk membersihkan gigi juga masuk kosmetik, untuk membersihkan rambut masuk kosmetik juga. Ya, jadi kami dari Badan POM di sini membantu. Selain manfaat ekonomi keluarga yang didapat dari usaha produk ekoenzim, pengelolaan limbah organik ini juga mengatasi sampah, sehingga akan diseriusi dengan merencanakan mendeklarasikan gerakan ekoenzim cairan sejuta manfaat Hari Lingkungan Hidup untuk menekan produksi sampah yang oleh Bappenas dalam buku Infrastruktur Indonesia memperkirakan produksi sampah meningkat dari 22,5 juta ton di tahun 1995 menjadi 53,7 juta ton di tahun 2020, sehingga mengancam ekosistem lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Semoga bermanfaat, dan sekian pula Daerah Membangun mengangkat topik ekoenzim cairan sejuta manfaat.